Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kesesatan dari Syekh Nasiruddin Albani, atau disebut dengan Syekh Albani. Albani ini adalah salah satu panutan atau idola kelompok Salafi Wahabi, di mana kita tahu Albani ini dianggap sebagai pakar hadis atau ahli hadis menurut kelompok Salafi Wahabi. Jadi Albani ini profesinya adalah tukang stempel hadis, ya, di mana ada hadis dipakai oleh kelompok Salafi Wahabi pasti di stempel oleh Albani. Jadi tugasnya Albani ini mensahihkan dan mendoifkan atau bahkan maudu'kan, yaitu hadis. Jadi ini yang bertugas untuk menentukan hadis itu sahih atau doif atau palsu. Ini bukan hanya Imam Bukhari atau Imam Muslim, tapi ternyata ada yang lebih alim yang dianggap oleh kelompok Salafi Wahabi, yaitu Albani. Nah ini, padahal kita tahu Albani ini profesinya adalah tukang jam, ya. Jadi dia tukang jam, sambil mengisi waktu luangnya dia buka-buka buku hadis. Akhirnya dirinya mengklaim sebagai ahli hadis, kemudian diamini oleh para pengikutnya. Jadi ujuk-ujuk atau tiba-tiba mendadak dianggap sebagai ahli hadis, padahal jelas tidak ada jejaknya bahwasanya Albani ini pernah belajar kepada seorang guru. Jadi jelaslah bahwasanya ilmunya Albani ini adalah ilmu secara otodidak, ya, belajar otodidak tanpa seorang guru. Jadi dia bisa dikatakan sebagai seorang sohafi. Sohafi itu artinya belajar mandiri, buka-buka buku, akhirnya kemudian menyimpulkan dengan pemahamannya sendiri. Nah ini sangat rentan sekali dalam kesesatan, ya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya Albani ini adalah belajar tanpa guru, alias gurunya adalah setan. Nah padahal dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat wajib sekali seorang murid memiliki guru. Jadi ada rantai keilmuan yang tidak terputus. Jadi ada sanad keilmuan dari Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian ulama setelahnya, sampailah kepada kita. Itulah yang dikatakan sebagai ilmu yang sahih, ilmu yang sampai kepada Rasulullah SAW, yang tidak mengkoti atau tidak terputus. Nah ini berbeda dengan para guru kelompok Salafi Wahabi yang ini mereka sanadnya tidak jelas, ya. Bahkan mereka kebanyakan ini belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Dan yang namanya belajar sendiri dalam ilmu agama ini sangat bahaya, sangat wajib untuk dihindari, kecuali kalau itu ilmu umum. Tapi kalau ilmu agama ini kita tidak diperkenankan untuk belajar secara mandiri, tapi harus ada pembimbing atau harus ada guru. Nah dengan kapasitas seorang guru inilah sebuah keilmuan, tradisi keilmuan ini diturunkan secara terus-menerus, secara turun-temurun dari satu guru ke guru yang lain melalui rantai keilmuan yang disebut dengan sanad. Ya, ini jelas bahwasanya Albani ini belajar tanpa guru. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya Albani ini adalah termasuk orang yang tersesat, kemudian menyesatkan para pengikutnya, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Ini ada jejaknya, ya. Ini ada jejak digital yang disampaikan oleh Syekh bin Baz.
Ya, Syekh bin Baz ini seorang mufti kerajaan Arab Saudi. Ya, jadi mufti Wahabi yang di Arab Saudi ini bernama yaitu Syekh bin Baz. Ternyata Syekh bin Baz yang sama-sama menjadi rujukan kelompok Salafi Wahabi selain dari Albani ini, ternyata Syekh bin Baz ini mengakui bahwasanya dengan sangat jujur kalau Albani ini belajar tanpa guru. Artinya dapat ilmu ini hanya sekedar nemu saja. Ya, nemu dari catatan buku. Ya, sehingga dari serpihan-serpihan keilmuan itulah dia kumpulkan, akhirnya dia menyimpulkan sendiri. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Dan jelas para pengikutnya yaitu kelompok Salafi Wahabi sudah banyak disesatkan oleh Syekh Albani. Nah, ini penuturan dari Syekh bin Baz tentang siapa sebenarnya yaitu Albani. Nah, ini keterangannya dalam kitab Al-Hulal Al-Ibriziyah Minat Ta'liqat Al-Baziyah. Ya, kitab ini dikarang oleh murid dari Syekh bin Baz yang bernama yaitu Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Mani Ar-Ruqi. Ya, jadi murid bin Baz ini mengutip dari gurunya. Jadi gurunya ini yang menyatakan atau memberi pernyataan tentang siapa itu Albani. Kemudian disampaikanlah dalam kitab muridnya Albani ini tentang siapa sebenarnya Nasiruddin Albani. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya, mufti Wahabi. Ya, Syekh bin Baz ditanya tentang ucapan Syekh Albani perihal zakat perdagangan. Di mana dia Albani tidak mewajibkannya. Jadi Albani ini tidak mewajibkan tentang zakat perdagangan. Kemudian ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz langsung menjawab, kita seharusnya tahu bahwa Syekh Nasiruddin Albani itu peneliti hadis, tapi sayangnya dia tidak punya guru untuk belajar talaki kepada mereka. Ya, dia hanya rajin membaca buku sendiri otodidak, sedangkan kewajiban zakat perdagangan itu telah dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai ijma, dan terdapat dua hadis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini penuturan dari Syekh bin Baz tentang siapa sebenarnya Albani. Ya, jelas di sini digambarkan bahwasanya Albani ini belajar secara otodidak, dapat nemu ilmunya, ya, sehingga ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka harapan kita semuanya dari kelompok Salafi Wahabi mudah-mudahan bisa menambah referensi sehingga bisa mencari tokoh lain yang bisa dijadikan referensi dalam bidang hadis. Jangan melulu hanya mentok di Albani. Ya, karena kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini sangat fanatik sekali. Jadi gurunya hanya itu saja, sehingga tidak mau atau sangat sulit untuk merujuk kepada ulama-ulama yang lain yang tentunya banyak sekali yang lebih alim dari sekedar seorang yang bernama yaitu Al-Albani. Namun karena sudah terlanjur fanatik yang membabi buta, jadi kalau belum ada stempel dari Albani, belum disahihkan oleh Albani, maka dianggap hadis itu hadis dhaif, hadis maudhu alias hadis palsu. Tapi kalau sudah dapat label atau dapat stempel dari Albani, otomatis langsung ditelan mentah-mentah. Padahal yang mentahqiq atau yang memberikan rujukan tentang hadis ini bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Nah, kalau bukan ahli di bidangnya, maka tentu tunggulah kerusakannya, tunggulah kehancuran yang diakibatkan dari orang yang bodoh tapi mengeluarkan fatwa tentang ilmu agama sehingga tidak pada tempatnya, sehingga akan sesat dan menyesatkan para pengikutnya. Nah, ini jadi kalau ternyata bukan ahlinya, tentu akan terbalik-balik nanti. Yang seharusnya itu hadis sahih, ternyata kemudian dilabeli sebagai hadis dhaif atau hadis maudhu. Atau sebaliknya, itu hadis maudhu, hadis dhaif, ternyata dilabeli oleh Albani sebagai hadis sahih. Jadi jomplang, ya, jadi terbolak-balik, tidak karuan, sehingga nanti akan merusak keilmuan Islam, ya, terutama di bidang hadis. Nah, ini bahayanya orang yang
belajar ilmu agama tanpa sanad, tanpa guru, tentu akan sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya jelaskan. Kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai ikut-ikutan model cara belajar, ya, cara menimba ilmu agama sebagaimana kelompok Salafi Wahabi, karena itu adalah cara yang sesat. Belajar secara otodidak tanpa guru. Kemudian kebanyakan dari pemerhati kelompok Salafi Wahabi inilah mereka para remaja yang sangat minum ilmunya, belajar secara otodidak, semangat yang menggebu-gebu belajar agama, namun tidak didorong atau tidak diimbangi dengan peran guru, ya, sehingga banyak yang tersesat masuk dalam kelompok Salafi Wahabi. Mohon maaf saya khilaf, segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya selamat dari fitnah Salafi Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.